似虎符王，给我上去立剑阵。成功了。 Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari The First Immortal Part 14. Dan di episode sebelumnya, itu menceritakan mengenai pertarungan Liangxi dengan anggota Sekte Tianjun, di mana tujuan dari Sekte Tianjun tiada lain yakni mengambil pedang legendaris dari Liangxi. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini memperlihatkan Liangxi yang memang telah sampai di aula Sekte Tianling. Terlihat di sana telah berkumpul semua petinggi dari Sekte Tianling. Patriark Sekte beserta sang guru juga telah hadir menunggu kedatangan dari Liangxi. Tanya itu ternyata di sana juga telah hadir sosok dari Sekte Tianjun yang tempo lalu bertarung dengan Liangxi. Pertarungan yang terjadi ternyata membuat sosok dari Sekte Tianjun itu melaporkan kepada Patriark Sekte Tianling. Dengan itu, Patriark Sekte lantas menanyakan terkait kebenaran yang terjadi di luar gerbang Sekte Tianling. Dari laporan yang diterima, Patriark Sekte menyebutkan bahwa Liangxi telah merusak pintu gerbang dan membuat kekacauan dengan Sekte Tianjun. Mendengar hal itu, Liangxi sangat terkejut mengenai apa yang disebutkan oleh Patriark Sekte, yang mana aturan mengenai hukuman di Sekte Tianling itu sangatlah ketat, di mana dikatakan bahwa siapapun orang yang merusak fasilitas Sekte Tianling serta membuat suatu kekacauan, maka akan diberikan hukuman yakni dikeluarkan dari divisi kesiswaan. Awalnya Liangxi menyanggahnya dan akan mengatakan terkait apa yang sebenarnya terjadi di gerbang tempo lalu. Akan tetapi Patriark menghentikannya dan meminta terkait jawaban singkat dari Liangxi. Situasi yang semakin memburuk membuat Liangxi mengiyakan mengenai tuduhan yang telah disebutkan. Namun Liangxi menambahkan bahwa apa yang telah terjadi itu ia niatkan untuk melindungi diri sendiri. Dirinya bahkan mengatakan bahwa dirinya itu tak pernah mengganggu bahkan memprovokasi Sekte Tianjun. Patriark Sekte Tianling yang mendengar alasan dari Liangxi, dirinya pun menjadi mengerti dan menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Liangxi itu tidak melanggar suatu hukum. Ternyata gesekan antara Sekte Tianling dan Sekte Tianjun itu telah berkembang sedemikian rupa, di mana seperti diketahui bahwa gesekan tersebut itu diawali atas sebuah pedang legendaris yang berasal dari Sekte Tianjun, yang mana pedang tersebut kini telah berada di tangan Liangxi, bahkan ia telah sempurnakan. Situasi yang terjadi membuat akhirnya Sekte Tianjun itu tak tinggal diam untuk terus mengganggu Liangxi agar bisa mengembalikan pedang tersebut. Di sana Patriark Sekte Tianling lantas langsung memberikan sebuah tugas untuk Liangxi. Nampaknya tugas yang diberikan itu sangatlah sulit, yakni Liangxi beserta para murid lain itu akan ditugaskan untuk membasmi seekor monster kelelawar vampir. Dari sini nampaknya alasan memanggil Liangxi dari Laut Timur itu hanya untuk membasmi sosok kelelawar vampir yang memang selama ini telah mengganggu semua warga di Sekte Tianling. Patriark Sekte di sana juga memerintahkan kepada sang guru untuk menyampaikan terkait informasi dari kelelawar itu. Mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Melihat apa yang terjadi membuat sosok dari Sekte Tianjun lantas mulai merasa khawatir, di mana di sana Patriark Sekte Tianling itu langsung mengklaim bahwa Sekte Tianling itu bukanlah sebuah sekte yang bisa diacak oleh sembarang orang. Tanya itu, Patriark Sekte juga mulai mengancam kepada orang Sekte Tianjun dengan kekuatannya. Kekuatan yang ditampilkan membuat orang dari Sekte Tianjun itu langsung ketakutan dan langsung pergi dari tempat tersebut. Scene kemudian berpindah di luar aula. Terlihat di sana Liangxi beserta sang guru telah melakukan sebuah perbincangan. Sang guru mengatakan bahwa kali ini Patriark Sekte beserta gurunya itu telah melindungi Liangxi dari hukuman aturan sekte itu. Tanya itu, sang guru juga langsung menjelaskan dan menyuruh Liangxi untuk segera pergi ke tempat para medis.
Nampaknya sang guru sangat khawatir mengenai kondisi Liang Xi yang telah bertarung dengan Sekte Tianjun tempo lalu. Sang guru di sana juga menyarankan pada Liang Xi untuk terus berhati-hati di sana. Singkat cerita, Liang Xi beserta para murid lain itu telah sampai di tempat para medis. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang yang tengah berlari ke arah mereka. Tanya itu, orang tua yang berlari juga terlihat sangat ketakutan dan memohon pada para murid untuk menyelamatkannya. Ternyata itu merupakan tetua dari klan medis. Dirinya melaporkan bahwa saat ini telah hadir sosok kelelawar vampir yang telah membasmi semua orang di klan medis. Tetua di sana juga menceritakan mengenai awal mula tragedi mengerikan itu terjadi. Hal itu dimulai sekitar 2 minggu yang lalu, di mana kelelawar vampir yang datang dan menyerang tempat klan medisnya. Semua orang yang mendengar tragedi tersebut menjadi sangat marah dan berjanji akan membantu untuk membasmi monster kelelawar itu. Setelah itu, Liang Xi beserta semua murid kemudian langsung mencari monster kelelawar tersebut. Mereka juga dibekali sebuah pusaka yang bisa memancing monster kelelawar itu. Tanya itu, pusaka yang diberikan ternyata mampu membiaskan napas untuk bersembunyi dari para monster. Tak lama setelah itu, mereka kemudian mulai memancing monster tersebut. Waktu demi waktu terus berlalu. Kelelawar vampir yang telah terpancing akhirnya tiba. Sosok yang mengerikan dan tubuh yang sangat besar membuat Liang Xi menjadi terkejut. Namun hal itu tak membuat dirinya menjadi gentar. Liang Xi di sana kemudian langsung mengeluarkan pedang legendarisnya dan memulai mengatur strategi. Setelah itu, Liang Xi kemudian memutuskan untuk menjadi orang yang bertugas untuk mengalihkan monster tersebut. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Akan tetapi sang monster yang telah terkepung kemudian ia bergerak dan langsung menargetkan semua orang dari klan medis. Akan tetapi Liang Xi yang melihatnya juga tak tinggal diam. Dirinya pun lantas dengan cepat langsung menghancurkan sayap dari monster tersebut. Namun sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana di sana tiba-tiba muncul monster kelelawar lain. Tanya itu yang paling mengejutkan bahwa saat ini kedua monster tersebut itu tengah melakukan sebuah pertarungan. Semua orang yang berada di sana juga menjadi terkejut. Liang Xi yang melihatnya juga mulai memikirkan terkait rencana untuk mengatasi monster tersebut. Nampaknya Liang Xi di sana juga mulai menyadari mengenai kondisi dan kehidupan seekor monster kelelawar yang tidak bisa bersatu. Dengan itu, Liang Xi juga mulai memikirkan terkait tindakan yang paling tepat untuk membasminya. Ia pun memulai dengan melihat pertarungan dari para monster. Tak lama setelah itu, salah satu dari monster kelelawar itu telah dikalahkan, membuat Liang Xi akhirnya mulai bergerak dan menyerang monster tersebut. Namun di sana Liang Xi juga menyadari mengenai pergerakan monster kelelawar yang memang akan melakukan sebuah serangan yang sangat mengerikan. Dengan itu Liang Xi langsung memerintahkan semua orang untuk segera pergi dari tempat tersebut. Bersamaan dengan itu Liang Xi kemudian mengeluarkan sebuah teknik alamnya, yakni teknik rumput hijau perak. Dirinya berencana untuk menghentikan dan meredam ledakan yang mungkin akan segera terjadi. Dengan itu Liang Xi beserta yang lainnya itu bisa pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi kekuatan monster kelelawar yang sangat luar biasa ternyata langsung kembali mengejar mereka semua. Tanya itu sang monster juga langsung mengeluarkan kekuatan andalannya. Liang Xi yang melihatnya kemudian berencana untuk mengecoh monster tersebut dengan panahnya. Dengan itu Liang Xi beserta semua murid bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Dan cerita pun bersambung. Di next episode nampaknya akan diceritakan mengenai pelarian Liang Xi beserta murid lainnya. Di sana Liang Xi juga tengah menemukan persembunyian dari kelelawar tersebut. Tanya itu Liang Xi juga bertemu dengan monster ular yang sangat luar biasa, membuat akhirnya mereka bertarung dan berakhir dengan kekalahan Liang Xi.
Sekian alur cerita Purge Immortal part 14. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga dan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So, next time, and seperti biasa, salam para